Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Astri di mata kuliah analisis data kuantitatif. Bu Astri berharap teman-teman dalam kondisi yang sehat, semangat, meskipun kita masih ini hari ke berapa ya nih, satu dua hari kedua untuk PSBB. Semoga teman-teman dalam kondisi yang semangat terus gitu ya, meskipun PSBB, tetap di rumah mempunyai banyak kegiatan yang bermanfaat. Oke, kalau kemarin Bu Astri sudah menyampaikan materi mengenai analisis inferensial parametrik untuk uji perbedaan lebih dari dua kelompok, yaitu dengan one way ANOVA. Nah, pada kesempatan kali ini gitu ya, Bu Astri menyampaikan mengenai bagaimana sih kalau analisis inferensial non parametrik untuk uji perbedaan lebih dari dua kelompok gitu ya, itu dilakukan. Nah, menggunakan apa? Apakah menggunakan one way ANOVA juga? Tentu tidak, tetapi kita menggunakan Kruskal-Wallis H. Nah, ini apa ya bacanya ya? Ini kayak gini lah tulisannya, Kruskal-Wallis gitu ya. Oke. Nah, ini Kruskal-Wallis ini adalah merupakan teknik statistik non parametrik. Ingat ya, non parametrik. Ini Bu Astri headlight aja, ini non parametrik gitu. Nah, ini non parametrik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan pada satu variabel tergantung yang bersifat interval atau rasio yang disebabkan oleh satu variabel bebas yang bersifat nominal atau ordinal. Nah, data berasal dari dua kelompok atau lebih. Nah, ini untuk contoh hipotesisnya kita sama pakai hipotesis yang tadi saja yang sudah kita sudah kita ujikan tadi gitu ya. Coba kita menggunakan untuk yang non parametrik. Hipotesis yang kita ingin buktikan yaitu adalah ada perbedaan persepsi kemudahan penggunaan teknologi dalam school from home dan work from home antara dosen, mahasiswa dan juga tenaga kependidikan. Ini hipotesis yang akan kita ujikan. Di sini ada 3 kelompok ya, jadi lebih dari 2, yaitu dosen, mahasiswa dan juga tenaga kependidikan. Berarti kita menggunakan tadi Kruskal-Wallis gitu ya. Nah, ini syarat gitu ya. Suatu data dapat dianalisis dengan Kruskal-Wallis high jika tidak memenuhi uji asumsi. Jadi sudah Bu Astri ulangi berkali-kali gitu ya, kalau tidak memenuhi uji asumsi normalitas, homogenitas, maka menggunakan statistik non parametrik. Kalau memenuhi uji asumsi normalitas dan juga homogenitas, maka menggunakan uji parametrik. Nah, karena tidak memenuhi maka kita menggunakan tadi Kruskal-Wallis itu tadi ya, seperti itu ya. Jadi, dan juga apabila teman-teman melakukan riset yang subjek yang diteliti itu kurang dari 30, maka menggunakan Kruskal-Wallis ini, atau menggunakan tadi ya Kak ya, menggunakan analisis inferensial non parametrik. Oke, kita ini aja ya, sebelum nanti kita belajar mengenai interpretasi dari Kruskal-Wallis seperti apa, kita praktekkan dulu. Nah, ini kita tutup dulu ya, yang ini yang tadi sudah kita save ya, one way ANOVA. Kita klik dan nah, kita kembali ke data. Langkah-langkahnya sama. Kalau kita udah uji hipotesis, otomatis teman-teman sudah melakukan input di SPSS gitu ya, input di SPSS. Jadi urutan gampangnya adalah input di SPSS, memberikan nama di variable view, menginput data di data view. Kemudian yang kedua ada teman-teman melakukan uji asumsi, yaitu uji normalitas, homogenitas dan linearitas. Apabila tidak normal, tidak homogen dan tidak linear, maka teman-teman menggunakan non parametrik. Nah, yang kita ujikan sekarang, kita ingin menguji perbedaan lebih dari 2 kelompok untuk yang parametrik, untuk yang non parametrik. Kita menggunakan Kruskal-Wallis. Nah, kemudian sama seperti yang lainnya, kita tutorialnya adalah analyze gitu ya. Kemudian non parametric test gitu nggih. Kemudian kita pilih ini
legacy dialog, kemudian kita pilih K independent sample gitu ya, nih K independent sample. Oke. Kemudian kita masukin tadi kemudahan. Nah, kemudian dites variabel gitu nggih. Kemudian yang grouping variabel kita pakai kelompok. Oke. Nah, setelah itu kita pilih define range sama grouping tadi ada nilai minimumnya 1, nilai maksimumnya 3. Nah, terus continue. Oke. Kemudian kita klik ya, ini kalau belum diklik kita klik Kruskal Walls gitu ya. Wallis bukan walls ya. Walls itu berarti es krim walls ya. Ini Kruskal Wallis. Oke, kita klik di sini gitu ya. Kemudian setelah itu klik continue, klik OK gitu ya. Ini nggak ada continue, langsung OK. Nah, kita tunggu, ini sedang outputnya. Nah, oke. Kita kemudian bisa lihat di sini. Apabila signifikansinya itu kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Tetapi kalau lebih dari 0,05 maka ditolak. Kita lihat dulu gimana cara interpretasinya. Oke, gini ya. Ini kita bisa lihat di sini. Lihat hasil Kruskal Walls test. Nah, ini lihat tes tabel statistik yang menunjukkan indeks perbedaan dalam bentuk skor chi-square gitu ya, dan kolom signifikansi yang menunjukkan taraf signifikansi. Nah, ini hipotesis diterima jika P kurang dari 0,05, jika ditolak lebih dari 0,05. Itu. Nah, jika hipotesis terima untuk mengetahui kelompok apa yang memiliki nilai lebih tinggi dapat dilihat langsung dari nilai min ranknya. Nah, ini kita buka ya di sini ya. Nah, ini kita di sini, wah, ini mah lebih dari 0,05 ya. Hipotesisnya hipotesis apa namanya, nilai signifikansinya 0,751. Artinya apa? Lebih dari 0,05 sehingga hipotesis 0 ditolak. Jadi sama ya ketika kita cek dengan apa tadi ANAVA maupun dengan Kruskal Wallis itu juga sama hipotesisnya ditolak. Artinya apa? Ternyata tidak ada perbedaan sebenarnya tentang kemudahan penggunaan teknologi antara dosen, mahasiswa dan juga tenaga kependidikan. Itu ya. Nah, kalau ini misal tadi sama dengan ANOVA, misal hipotesisnya diterima, maka teman-teman bisa melihat tabel yang ini, ranknya ini. Kira-kira mana sih yang paling tinggi? Ternyata yang merasa paling mudah gitu ya, itu adalah dosen, merasa mudah dengan teknologi. Kemudian yang kedua adalah tenaga kependidikan, kemudian yang ketiga adalah mahasiswa. Ini adalah untuk yang rata-rata kemudahan dalam penggunaan teknologi. Sama ini nanti tinggal dipindah ke Word, kemudian teman-teman bisa melakukan interpretasi dan menjelaskan, oh ini loh, jadi kalau nanti di laporan risetnya yang dipindah adalah ini, tabel tes statistik itu di copy ya, kita copy gitu, klik kanan, copy dan pindah ke Word gitu, kemudian kita berikan dari tabel, dari hasil olah data Kruskal Wallis test dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansinya ada 0,757. Artinya ini lebih dari 0,05. Dengan demikian karena nilainya lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak dan sebagainya. Nanti teman-teman dijelaskan di interpretasi data dan display data seperti itu ya. Sama ini untuk penyimpanan save as gitu nggih. Kemudian ini langsung ke ditulis aja Kruskal Wallis. Nah, ini kita save. Nah, seperti itu. Oke. Sudah ya, udah berubah. Oke, teman-teman.
Mudah bukan? Nah, kita sudah selesai ya untuk uji perbedaan lebih dari 2 kelompok, baik yang parametrik ataupun non parametrik. Sudah Bu Asti jelaskan ada 2 cara. Semoga ini semua bermanfaat dan teman-teman mudah mengikuti video tutorial dari Bu Astri, dan semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat. Sebentar lagi kita ujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.